Hai guys, assalamualaikum. Di episode kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama anak psikologi. Di sini udah ada temen aku. Boleh kenalin dulu? Perkenalkan, nama aku Syifa dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Angkatan 2019. seumuran ya, berarti kita seangkatan ya. Iya, seangkatan. Sekarang lagi sibuk apa nih di kampus? Sekarang karena mata kuliah udah nggak ada, maksudnya udah dikontrak semua, jadi sekarang persiapan sidang skripsi, sidang tahfidz sama kompre. Jadi 3 ujian lagi buat lulus. Pusing nggak kira-kira tuh? Ya, ini pusing dan bisa dibilang juga tahap paling pusing ya di fase perkuliahan. Intinya semangat ya menjalankan itu. Iya. Nih Harus semangat. ngomong-ngomong psikologi nih, aku pengen tahu nih tentang jurusan kamu tuh kayak gimana, terus cara belajarnya juga kayak gimana. Jadi kuliah di psikologi itu banyak susah dan sedihnya juga, tapi banyak juga senangnya ya, banyak banget senangnya. Jadi kalau di kuliah psikologi itu kita itu belajar dari yang namanya daleman pikiran manusia sampai raga-raganya kita pelajarin gitu. Nah terus udah gitu kuliah di psikologi itu banyak banget mata kuliahnya, dari mulai pengantar psikologi. Nah di pengantar psikologi itu kita belajar terkait pengenalan apa sih ilmu psikologi itu gitu. Tapi nggak hanya itu juga, kita juga belajar tentang psikologi kognitif, psikologi sosial, psikologi pendidikan, terus konseling, psikologi klinis. Terus kalau di UIN itu ada tambahan terkait psikologi Islamnya juga. Jadi ada beberapa mata kuliah yang tentang Islam kayak gitu, kayak mulai dari bahasa Arab, terus tentang akhlak gitu ya, gitu-gitu juga. Dan banyak juga praktikumnya. Contohnya kayak praktikum alat ukur. Jadi nanti kita di sana ngetes psikotes gitu dalam beberapa alat tes. Nah terus udah kayak gitu nanti kita yang susahnya itu kayak nyari OP-nya gitu, nyari yang buat di tesnya. Nanti di sana kita belajar cara men-scoringnya sampai nanti keluar hasilnya bagaimana. Terus ada praktikum konseling juga. Jadi kita nanti ada kayak nyari OP itu apa ya kalau misalkan di perkuliahan? Subjek gitu ya, subjek. Nah ya OP itu subjek teman-teman. Jadi nanti tuh kayak kita ngewawancara, nyari temen yang sekiranya bisa diajak wawancara dengan beberapa kriteria yang dikasih dari dosen gitu. Contohnya kayak jenuh dalam perkuliahan atau misalnya ada masalah dengan keluarga. Nah kita di sana belajar dari mulai kalau misalkan dari mulai pembukaan sampai dengan solusi gitu. Tapi perlu diketahui juga bahwa kuliah psikologi S1 ini kita belum sampai tahap mendiagnosa, karena perlu sekolah kuliah S2 lagi gitu untuk jadi psikolog. Dan masih banyak lagi pokoknya, sampai kita juga belajar AKP komputer yang kayak gitu-gitu, terus kewirausahaan. Dan mungkin beban kuliah di Universitas Islam Negeri itu kita ada ujian-ujian Islamnya kayak TOEFL, TOEFL, bahasa Arab, bahasa Inggris, terus ICT, tahfidz, praktik ibadah, praktik tilawah, dan lain-lain. Berarti nggak gabut ya, kayak sibuk gitu, produktif banget gitu ya? Iya, bukan sibuknya tuh emang beneran gimana ya? Ya tugasnya tuh bukan sekedar tugas yang gitu kayak sekali tugas tuh emang membutuhkan otak, pikiran, dan tenaga yang banyak gitu. Terus berarti psikologi itu bisa baca pikiran orang gitu. Kalau misalnya kita curhat nih, terus kamu bisa baca pikiran aku atau gimana gitu? Enggak, bukan baca pikiran sih, lebih ke kayak membantu memprediksi gitu. Kayak membantu kayak kayak misalkan sesuatu yang dilakukan bakalan berimpact apa nih gitu nantinya. Terus gimana nih caranya biar gak sampai ke sana gitu. Jadi kayak biar gak sampai terjadi sesuatu hal yang gak diinginkan.
terus ngebantu nyari solusi, jadi bukan kebaca pikiran gitu. Soalnya kalau kebaca pikiran ya kayak dukun kali ya, bukan, beda lagi. Kayak lebih ke memprediksi, oh kayak misalkan kamu lagi ini ya, lagi jenuh dalam perkuliahan, gak ada semangat buat kuliah gitu. Oh mungkin kamu lagi di tahap capek nih atau gimana nih, terus apa yang kamu rasain. Jadi kita bantu buat meluapkan sesuatu yang kamu rasakan dan membantu untuk mencarikan solusi. Bukan mencari solusi, memberikan solusi. Bukan solusi, oh gitu. Terus aku pengen tahu nih, kenapa kamu bisa masuk psikologi? Kenapa mau gitu, mau masuk psikologi? Kan padahal banyak jurusan lain gitu, kayak manajemen, komunikasi, dan lain-lain. Jadi kenapa aku milih kuliah psikologi? Karena emang dari awal masuk SMA gitu kan kayak awalnya sih dari mula aku jadi tempat cerita gitu kan. Kenapa ya selama aku sekolah kayak jadi tempat cerita, dan kadang teman-teman tuh kayak iya Cip, bagus gini kayak nerima saran yang aku beri gitu. Nah terus aku coba aja gitu, kenapa aku nggak coba kuliah di psikologi aja buat menyalurkan bakat tersebut. Kan kalau di psikologi tuh harus butuh ketelitian maksudnya kayak kemampuan mendengarkan seorang gitu. Nah itu tuh perlu gitu. Terus kemampuan menyimpulkan, kemampuan mengingat apa yang telah dibicarakan oleh klien gitu kan. Nah ya udah, aku pengen coba di situ, terus ditambah lagi prospek kerjanya yang luas gitu kan ya. Jadi sebagai info juga nih ya, kakak, kalau kuliah di psikologi itu bukan sekadar kita ngurusin orang yang bermasalah mental aja. Jadi psikologi itu luas, ada psikologi pendidikan, sosial, psikologi industri dan organisasi, dan klinis. Nah itu tuh beda-beda gitu prospeknya. Kalau misalkan di sosial mungkin kita berinteraksi dengan manusia gitu, kayak misalkan di dinas, di apa gitu kan. Terus kalau pendidikan kita di sekolah bisa masuk mungkin ke BK, tapi kalau BK ada kuliahnya lagi gitu. Kalau misalkan psikologi industri dan organisasi itu bisa di perusahaan, bagian analisis jabatan, terus rekrutmen, terus manajemennya. Nah itu tuh ada. Jadi sebenarnya bukan sekedar klinis aja gitu psikologi itu. Jadi bercabang-cabang gitu, nggak hanya satu doang gitu. Jadi luas dan ya itu juga aku dulu pas pertama masuk mikirnya pasti ngurusin mental orang gitu. Ternyata enggak gitu. Ternyata banyak gitu ya, luas. Suka dukanya masuk psikologi itu apa? Maksudnya kuliah di psikologi. Iya, kuliah di psikologi itu gimana gitu? Kalau dukanya mungkin banyak tugas-tugas yang tidak terduga ya, seperti kayak verbatim gitu namanya, itu verbatim. Jadi kita tuh tadi aku pernah sempat nyinggung, kita harus banyak mengingat apa yang teman kita ceritakan gitu. Nah itu tuh ada tahap kita harus mengetik semua apa yang mereka omongin, dari mulai mereka ketawa ataupun mereka bergerak gitu. Maksudnya itu tuh ada yang namanya di tahap konseling itu sih namanya, dukanya tuh kita harus nginget banyak gitu loh. Terus udah ngerekam, kita juga harus menulis, dan kita juga harus menggolongkan itu ke bagian apa gitu dalam psikologi itu. Nah terus kita juga banyak bikin alat ukur gitu kan, alat ukur mengukur kecerdasan, terus ketahanan diri. Nah itu tuh prosesnya panjang. Itu tuh susahnya tuh kayak kita juga harus bergelut dengan yang namanya statistik gitu. Yang awalnya kan kayak aku masuk psikologi nggak akan ketemu matematika. Iya, gitu. Hitung-hitungan gitu. Ternyata wah, matematikanya, statistiknya lebih dari yang apa saya bayangkan gitu ya, dan dengan berbagai aplikasi. Terus kita juga kalau misalkan ini kan banyak tugas kayak jurnal gitu kan, kita perlu responden yang banyak, ngolah datanya, buat wawancaranya. Kalau itu kualitatif gitu, tapi kalau kuantitatif kita buat alat ukur. Itu tuh di luar dugaan gitu. Terus kalau bahagianya sih aku tuh bisa kenal lebih jauh tentang psikologi gitu. Bahkan ekspektasi aku yang tadinya pingin ke klinis, ternyata ada PIO yang lebih seru gitu. Kayak misalkan, oh ternyata jabatan tuh bisa dianalisis ya gitu. Terus oh ternyata cara ngerekrutmen orang kerja itu kayak gini gitu. Jadi kayak kita tuh bisa tahu sebelum kita kerja, kita tuh udah tahu proses orang masuk kerja tuh kayak gimana gitu. Maksudnya kayak proses menyaring orang yang mau masuk kerja gitu, kita tuh tahu tahapan itu. Terus aku juga jadi lebih tahu tentang banyak alat ukur di psikologi gitu. Ternyata kayak yang di sekolah tuh yang aku temuin kan kayak kita IST doang gitu.
yang kalau misalnya kita di SMA dulu, nah gitu. Ternyata banyak gitu. Ternyata caranya tuh semendetail itu gitu. Ternyata ada rumus-rumusnya dan bisa lebih mengembangkan diri. Terus plus aku jadi tahu cara ngobrol dengan orang yang baik itu kayak gimana, dan cara ngedengerin orang curhat itu yang baik kayak gimana gitu. Terus ada gak sih pesan buat mahasiswa baru yang ingin masuk psikologi tuh? Mungkin pesan buat mahasiswa baru yang ingin masuk psikologi, kalian rajin-rajin baca-baca buku dulu lah tentang teori-teori psikologi. Kemudian tingkatkan rasa aware kita sama orang-orang yang mempunyai masalah gitu ya, yang terkait punya kesehatan mental yang kurang baik gitu. Jadi kita coba berikan edukasi kepada mereka untuk tidak mendiagnosa diri sendiri gitu. Terus kita bantu mereka buat mendengarkan ceritanya, minimal kita jadi tempat ceritanya gitu. Walaupun kita belum bisa ngasih solusi yang baik gitu ya, minimal buat tempat cerita. Terus dari sekarang yaitu pokoknya belajar tentang teori-teori psikologi dulu, sama pelajari aja lah, psikologi itu luas. Jadi jangan sampai kalian masuk psikologi mikirnya ngurusin klien dan mental aja, ternyata luas gitu. Makanya cari tahu lebih dalam mengenai psikologi, terutama yang belum kalian tahu. Itu aja sih. Oke, makasih banyak loh udah mau ngasih pengalaman tentang psikologi ke kita. Dadah, sampai sini dulu. Dadah.